Mengenal Bitcoin, mata uang digital yang mendunia. Selamat malam pemirsa Mata Najwa. Malam ini kita akan membahas tentang Bitcoin, mata uang digital yang semakin populer di seluruh dunia. Bitcoin adalah mata uang digital yang terdesentralisasi, artinya tidak dikendalikan oleh pemerintah atau lembaga keuangan manapun. Bitcoin diciptakan pada tahun 2009 oleh seseorang atau kelompok yang menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto. Sejak saat itu, Bitcoin telah menjadi fenomena global, dengan jutaan orang dan perusahaan di berbagai negara menggunakannya untuk berbagai transaksi. Bagaimana Bitcoin bekerja? Bitcoin bekerja melalui teknologi yang disebut blockchain. Bayangkan blockchain seperti buku besar digital yang mencatat semua transaksi Bitcoin. Setiap kali terjadi transaksi Bitcoin, informasi tersebut akan diverifikasi oleh jaringan komputer di seluruh dunia dan ditambahkan ke dalam blockchain. Proses ini memastikan keamanan dan transparansi transaksi Bitcoin. Keuntungan menggunakan Bitcoin. Ada beberapa keuntungan menggunakan Bitcoin, antara lain, transaksi cepat dan murah. Transaksi Bitcoin dapat dilakukan dengan cepat dan biaya yang relatif rendah dibandingkan dengan metode pembayaran tradisional. Keamanan dan transparansi. Teknologi blockchain memastikan keamanan dan transparansi transaksi Bitcoin. Aksesibilitas global. Bitcoin dapat digunakan untuk bertransaksi dengan siapa saja di seluruh dunia, tanpa batasan geografis. Future of Bitcoin. Masa depan Bitcoin sangat menarik untuk dibahas. Banyak ahli percaya bahwa Bitcoin akan terus berkembang dan menjadi lebih diterima secara luas. Teknologi blockchain yang mendasari Bitcoin juga memiliki potensi untuk merevolusi berbagai industri. Namun, ada juga tantangan yang harus dihadapi, seperti regulasi dan adopsi massal. Bagaimana masa depan Bitcoin? Hanya waktu yang akan menjawab. Dengan perkembangan teknologi dan perubahan regulasi, masa depan Bitcoin tetap menjadi topik yang menarik. Bitcoin in different countries. Bitcoin diterima secara berbeda di berbagai negara, tergantung pada regulasi dan penerimaan masyarakat. Di beberapa negara, Bitcoin dianggap sebagai alat pembayaran yang sah dan digunakan secara luas. Sementara di negara lain, Bitcoin masih menghadapi banyak hambatan regulasi dan penolakan. Di negara-negara seperti Jepang dan Amerika Serikat, Bitcoin telah mendapatkan penerimaan yang lebih luas dan digunakan oleh banyak orang. Di Jepang, misalnya, Bitcoin diakui sebagai metode pembayaran yang sah dan diadopsi oleh banyak bisnis, dan digunakan oleh banyak perusahaan besar untuk transaksi sehari-hari. Sementara itu, di Amerika Serikat, Bitcoin dianggap sebagai properti oleh IRS, yang berarti bahwa transaksi Bitcoin dikenakan pajak dan harus dilaporkan. Bagaimana Bitcoin diterima di negara Anda? Apakah ada regulasi yang mendukung atau menghambat? Apakah regulasi di negara Anda memudahkan atau menghalangi penggunaan Bitcoin? Bagikan pengalaman Anda, bagikan pendapat Anda di kolom komentar, dan mari kita berdiskusi. Risiko dan tantangan Bitcoin. Meskipun memiliki banyak keuntungan, Bitcoin juga menghadapi beberapa risiko dan tantangan. Di antaranya, volatilitas, harga. Harga Bitcoin sangat fluktuatif, yang dapat menimbulkan risiko besar bagi investor. Potensi penyalahgunaan. Seperti halnya mata uang lainnya, Bitcoin juga berpotensi disalahgunakan untuk berbagai kegiatan ilegal. Regulasi. Regulasi pemerintah terkait Bitcoin masih berkembang dan bervariasi di setiap negara. SHIP menciptakan ketidakpastian. Meskipun masih ada risiko dan tantangan, Bitcoin telah menjadi bagian penting dari lanskap keuangan global yang terus berkembang. Masa depan Bitcoin masih belum pasti, tetapi potensinya untuk mengubah cara kita bertransaksi sangatlah besar dan menjanjikan.